dunia jurnalistik itu dunia yang penuh kreativitas dan tantangan. Seperti saya pernah baca satu buku jurnalistik yang ditulis oleh Oriana Laki, seorang wartawan dari Tangerang. Jadi dalam buku itu dia mewawancarai beberapa tokoh. Setelah saya tahu bagaimana usaha seorang wartawan ingin bertemu dengan narasumber dan didengarkannya. Bagaimana seorang wartawan juga harus mempertaruhkan dedikasinya, integritasnya di dalam menulis satu laporan-laporan jurnalistik. Nah, sore ini saya bersama dengan Mas Taufik dari media Keaksara dan juga dengan Mas Hasan Basri, mahasiswa S2 Universitas 17 Agustus Surabaya atau UNTAD Surabaya, dan juga seorang pemerhati media. Nah, kita akan berbincang-bincang mengkaitannya dengan persoalan kira-kira masa depan media kita itu seperti apa. Atau kita akan berbincang-bincang sebenarnya media itu untuk apa sih, sehingga dia di wacana demokrasi itu dibayangkan sebagai pilar keempat demokrasi, atau dia juga diibaratkan juga anjing menjaga demokrasi. Kalau sudah media menggonggong berarti ada seperti itu hal-hal yang menarik dari perbincangan sore ini tentang bagaimana sebenarnya media. Selamat sore Mas Taufik ya. Selamat sore Pak. Ini termasuk salah satu jurnalis muda tapi cukup aktif dengan keaksaranya untuk memberikan menuliskan berbagai peristiwa-peristiwa yang layak diketahui oleh masyarakat. Mas Taufik, sejak kapan di media ini? Kalau saya pribadi ikut di dunia jurnalistik itu sejak 2019. 2019 ya. Kita sama-sama ini jadi Satu bulan. Apa motif atau keinginan seorang Taufik untuk menekuni jurnalis? ini cerita sedikit ya Pak ya. Awalnya memang saya di kampus itu kan jurusan komunikasi dan perjalanan Islam. Oh iya. Saya memang ada dua jurusan, logistik sama jurnalistik. Saya memang dari dulu itu menekuni di karena kenapa? Kalau bagi saya pribadi dalam itu kan sebuah bisa dikatakan sebuah profesi yang memang harus ditekuni. Itu untuk bagaimana kemudian mengawal demokrasi dan juga kepentingan dengan rakyat. Kemudian kalau misalkan ini ada jurnalistik mungkin menurut saya pribadi informasi-informasi sekecil apapun itu mungkin tidak bisa disampaikan ke publik. Artinya publik itu tidak kurang memahami dengan situasi yang ada ini. Jadi kalau Mas Taufik ini tidak ujuk-ujuk langsung jurnalistik ya, tapi memang secara background pendidikan memang di dunia jurnalistik gitu ya, dan hanya jadi paham bahwa jurnalistik itu bukan sekedar kabar, tapi memang dibutuhkan informasi masyarakat terhadap memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Mas Hasan, ini salah seorang mahasiswa S2 UNTAD Surabaya dan juga banyak aktivitasnya itu bergelut dengan yang namanya media di sini, sehingga beliau banyak tahu ya. Kalau Mas panjang Mas Hasan sendiri sebenarnya seperti apa ya dunia jurnalistik atau orang-orang jurnalis yang Mas Hasan temui? Apakah memang mereka seperti Mas Taufik misal dia punya background jurnalis yang sejak pendidikan, atau memang ada orang-orang yang punya keinginan jurnalistik tapi mudah nekat, atau mungkin dia punya kemauan menulis berita tapi otodidak, atau
mungkin memang wartawan jurnalis yang bersinggungan dengan masa sembunyi yang masa sembata memang punya telepon dunia jurnalistik yang seperti Mas Taufik ini. Kalau yang saya alami memang bisa dipresentasikan. Ada sebagian jurnalis yang memang punya ritme kewartawanan, artinya dia sudah lama bidang Indonesia. Ada juga beberapa peserta yang alih profesi. Cuma yang patut saya apresiasi di sini dari lembaga itu, walaupun memberikan dasar yang berbeda, kita juga menemukan ada sebagian kecil dari jurnalis itu memang betul-betul artinya dia punya semangat untuk mengangkat atau memberikan dia seorang arahnya yang lebih baik yang saya maksudkan ini memberikan sesuatu yang selama ini hampir dilupakan. Artinya perkembangan media kalau kita lakukan lebih elit, artinya berita memobilisasi ketika tidak kita juga punya perkembangan juga. Media itu kembali ke topnya. Yang budaya mengangkat peristiwa-peristiwa yang bisa masyarakat kecil ini bersifat dari bawah ke atas. Jadi itu yang perlu ditekankan benar. Punya ada keseimbangan, ada keseimbangan, ada jurnalis yang fokus elit. Akhirnya kebiasaan yang bersifat kegiatan pemerintah. Ada juga media yang fokus kepada kegiatan masyarakat kecil. Karena bagaimanapun hubungan antara atas bawah itu mesti ketika yang membawa kalah, yang menjadi rule yang atas itu. Sehingga saya pikir harus ada perubahan. Sejauh ini para masyarakat sendiri melihat media kita di Sunan atau berubah pemerintahan publik sama kaum kaum kiri ya, gitu. Kakak lebih istilahnya yang penting ada terlalu solid menggunakan istilah masyarakat kecil. Nah, sejauh ini apakah media kita sudah dalam peranan berimbang untuk memberitakan kaum kiri sama kaum kiri ini? Nah, kalau boleh saya jujur bersama Indonesia. Jadi persentasenya mungkin 30% untuk kalangan masyarakat biasa. 70%-nya berita-berita yang sifatnya elitis ya. Tapi ini kan masih berkembang karena saya melihat kecenderungannya sukar sekali sebuah media itu bertahan di tengah situasi seperti saat sekarang. Kita juga harus melihat bahwa sebuah dari media sosial selain yang menghantar informasi itu juga sangat penting. Bagaimana media seperti yang masuk ke dunia itu bisa disaing sebagai penyampaian informasi dengan media-media besar untuk media sosial lain. Saya pikir itu tantangan bagaimana media ini bisa hidup di tengah sebuah atau mungkin dunia masyarakat yang lebih suka scrolling ke jadi itu. Jadi teknologi ini berubah terus. Bagaimana ini undang-undang dengan besar media lokal gitu. Tapi saya juga bersyukur seperti bersyukur ini saya lihat begitu aktif rajin untuk bawa dan inovasi menyampaikan apa yang dia masyarakat itu sangat bagus untuk kita. Di depan mungkin itu bisa mengaruh ke yang lain. Lalu itu Maksudnya ini ada satu pembacaan. Jadi kalau dulu kita sebenarnya perlu riset lebih lanjut ya, tapi satu pembacaan bahwa kecenderungan media-media kita itu memberitakan yang elitis.
atau bahkan kalau bisa dibaca kecenderungan itu lebih politis. Kalau enggak politis nggak banyak juga kita. Kalau politis ini nggak banyak dibicarakan orang. Nah, kalau menurut Mas Sofri sendiri data lebih dekat atau bagaimana? Gejala apa yang kita terhadap media-media itu kok cenderung ke elitis? Terima kasih Bang. Apa ini kembali pada situasi yang ada gitu ya. Media itu sebenarnya menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang ada saat ini. Karena kalau sekarang kan momen-momennya politik ya Bang ya. Jadi kalau saya pribadi bahwa melihat situasi ini karena itu banyak yang dicari oleh masyarakat membaca. Kan kalau sekarang kalau politik siapa sih yang orang misalnya Siapa yang terpilih, baik A, B, C, nah hal itu kemudian terus menjadi apa namanya informasi yang apa namanya yang terus diangkat gitu karena masyarakat sangat mengharapkan hal demikian gitu kan, apalagi bukan masyarakat umum tapi ada orang-orang tertentu yang memang menurut informasi itu gitu. Tapi tidak kemudian meninggalkan posisi yang memang kita bawa sejak awal, yaitu adalah informasi bagi masyarakat terkait dengan perkembangan yang ada saat ini. Misalkan ada bantuan yang dibicarakan ini misalkan, dan itu kemudian kita kepada salah satu dinas atau instansi yang memang membidang itu, akhirnya masyarakat itu memahami dan kemudian timbang beritanya, oh meskipun tahunnya politik, tapi nanti yang sangat menjadi kebutuhan masyarakat yang bisa dikatakan apa namanya jangka panjang itu juga dipahami juga. Jadi pemerintahan itu tidak diproses dari apa suasana masyarakatnya juga ya. Kalau di awal-awal pemerintahan itu kan kami juga kita bisa bukan PS terpilih. Oh iya. Kalau TikTok, Instagram itu banyak orang yang bukan kalau di apa KPPS itu ya kan. Bahkan yang berita-berita di KPPS itu ini juga menjadi sorotan juga ya. Nah, karena sudah penghitungan ini sudah bergeser ya dari KPPS yang menjadi di mana-mana akhirnya bergeser ke penghitungan siapa nih yang jadi calon saya apa itu orang lain gitu. Nah, kalau buat sejauh mana sebenarnya media itu memberikan edukasi kepada masyarakat, ya terutama dia kalau kita misal isu ya, ya kita juga bertanya-tanya kan, misal ketika isu politik, apakah media itu sangat influencer terhadap bagaimana masyarakat dewasa dan ataukah misal ketika isu bantuan, apakah masyarakat kita sudah semakin dewasa terhadap bantuan? Artinya dewasa semakin dewasa terhadap bantuan itu kalau punya kaya, ya tidak perlu berebut bantuan misalnya gitu. Nah, kalau masuk sendiri melihatnya bagaimana sifat media itu di dalam mengedukasi masyarakat itu lebih dewasa ya di dalam dirinya sebagai warga negara. Menurut saya pribadi juga bagaimana kemudian masyarakat lebih dewasa dalam bagaimana berkomunikasi dan juga bermedia itu ya. Salah satunya adalah menerima informasi yang utuh, menerima informasi yang utuh dan juga bagaimana kemudian menyampaikan informasi yang utuh, begitu kira-kira. Nah, bukan yang hoax ya? Iya. Kalau yang hoax itu lebih banyak lagi kan? Iya. Jadi masyarakat itu menyampaikan informasi yang dari media misalkan. Jadi informasi yang disampaikan media sendiri itu harus berimbang, harus berimbang. Artinya apa yang menjadi pembicaraan itu tidak keluar dari nama itu. Artinya untuk apa yang disampaikan oleh A disampaikan ke B utuh. Karena artinya dipotong-potong tidak terpotong-potong. Artinya masyarakat itu sehingga membacanya, oh berarti begini caranya, cara menyikapinya adalah begini. Seperti yang sempat disampaikan oleh seorang untuk bagaimana kemudian bisa mengedukasi masyarakat dalam politik adalah jangan sampai berbeda. Meskipun berbeda pilihan itu hal-hal yang biasa. Jadi
Hal itu yang kemudian yang disampaikan kepada masyarakat, imbauan itulah yang kemudian diberikan kepada masyarakat agar tetap bagaimana kemudian walaupun berbeda dengan misalkan itu tetap sama-sama begini. Karena kebutuhan kita adalah jangka panjang, bukan hanya sekarang. Kalau hanya melihat ya sekarang, belum cukup kita jangka panjangnya seperti yang kita alami sekarang. Artinya tidak terlalu sentimen kepada A, B, C, Z dan E misalkan. Artinya sama sih sebenarnya gitu. Karena sudah mendapatkan informasi yang betul. Iya. Mas Hasan, ada satu hal yang misal kalau kita tangkap pentingnya berita yang betul. Tapi di masyarakat juga kan juga banyak berlaku gitu ya. Nah, Mas Hasan sendiri melihatnya gejala apa? Bisa sehingga ya ada orang-orang yang mengakui walaupun bukan benar sebuah ketimbangan, sehingga dia memiliki berita yang tidak benar. Tidak tentang provokasi yang tidak benar atau bahkan itu menginginkan kehidupan. Nah, apakah bukan namanya ini sama apa gitu? Dalam pandangan saya, kita kembali ke realitas masyarakat yang dulu, Mas. Karena kalau kita lihat, terutama kalau masyarakat sebagai penerima informasi itu juga dipengaruhi oleh faktor personalnya. Jadi ketika masyarakat kita sudah cerdas dan juga tidak pendidikan, saya kira masyarakat akan lebih selektif. Dia punya kemampuan untuk memfilter setiap informasi yang disampaikan ke dia. Cuma persoalan di sini kita melihat bahwa kondisi masyarakat sudah kurang. Nah, artinya saya melihat bahwa itu mereka yang pegang ponsel sebagai sumber alat untuk mengakses informasi itu rata-rata masih mudah terpengaruh. Kalau diukur dari tingkat pendidikan barangkali lebih bertingkat SMA, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh suatu framing yang digunakan. Jadi kalau kembali ke masalah itu ada yang kita hadapi sebenarnya bagaimana masyarakat mencintai masyarakat, bagaimana media menyajikan, cuma pada akhirnya masyarakat kembali yang akan menemukan karena narasi kita mereka dan masyarakat juga mereka sebenarnya mereka yang mati inilah kayak anu ya, kampus Merdeka. Iya, merdeka dan mati dalam kapasitasnya masing-masing ya. Jadi itu persoalan kita. Jadi kalau kita bicara dan setiap bagaimana informasi itu harus sampai, maka persoalannya kita tidak punya apa-apa. Orang ketiga, pihak ketiga, ketika media itu menyampaikan informasi, ini nggak ada saringan untuk masyarakat. Artinya masyarakat harusnya menerima informasi itu. Jadi ini sangat tergantung pada mindset masyarakat sendiri. Berita-berita awal selama ini mudah, begitu mudah diterima, dan itu juga akan kembali ke masyarakat secara personal. Bagaimana dia untuk motivasi itu? Ya. Kalau Mas Hasan sendiri misalkan ya dengan kita dunia digital ini kan kampus ucapan itu kan ada ratusan bahkan ribuan berita yang masuk ke ponsel kita ya. Iya. Nah, maksud saya kalau Mas Hasan sendiri pengalamannya seperti apa mungkin berita-berita itu? Sehingga misal kita bisa mendeteksi berita ini pokoknya kurang akurat ya, atau mungkin berita ini kalau lebih provokatif ya, katakan gitu itu. Apakah Mas Hasan sendiri itu punya tips nggak atau punya strategi sehingga masyarakat juga bisa belajar ya dengan baca berita terus mengkonsumsi itu tidak langsung dipelajari Mas. Ya. Kalau saya pribadi gini Mas, jadi pertama ketika saya baca berita saya lihat susunan redaksi Mas, karena saya yakin redaksi itu menulis ada konteks yang melatar belakangnya. Contohnya ideologi. Jadi ketika saya tahu redaksi itu
reaksinya itu saya bisa mengambil kesimpulan ketika dia condong ke kanan di tengah-tengah bergerak jadi itu titik awal yang saya pakai ya untuk menilai sesuatu. Jadi kalau ada media tidak ada redaksi, ini makanya nih. Ya, udah. Ya, kalau kita secara formalitas itu kita bisa menilai dari bilang reaksi yang terjadi. Kemudian dari faktor personal sendiri dia itu masuk ke wilayah tengah kan gitu ya. Jadi pada intinya biasanya redaksi atau penulis yang betul seperti ini itu biasanya arahnya ke sini. Yang di pihak itu bergerak ke sana. Jadi itu mungkin filter pertama menurut saya dan seperti itu. Kemudian kalau yang terkait aspek bisa seperti kita juga bisa menilai kita itu juga berbeda dia pakai narasumber yang berbeda seperti itu kualitas berbeda itu. Jadi kalau sebelumnya satu bisa perlu dicari berita bandingan ya, gitu kan. Kecenderungan yang saya juga baca ada banyak berita yang narasumbernya cuma satu orang. Padahal kalau yang namanya berimbang biasanya berimbang 2 orang ya, dari orang yang berbeda-beda. Mas Sofi, kalau kita melihat tentang kondisi ini, artinya yang benar-benar banyak kita ya, kalau berbicara tentang pers, bahkan kita tidak bisa menghukum orang pers itu ya selama dia sesuai dengan kaidah jurnalistik nih. Tetapi kan sejauh ini pers ini selalu menjadi kami bagi orang-orang yang bukan menerima berita itu. Kalau memang tidak terima dengan berita kami, laporkan saja. Tapi bukan untuk kepolisian, tapi sudah lewat pers. Nah, masuk ke sendiri ini ketika ada fenomena berita hoax, fenomena berita yang memudahkan orang itu atau provokatif atau cenderung menyerang itu. Sebagai sendiri punya nggak satu upaya sekarang bagaimana teman-teman sesama kita itu menggunakan sejak ini oleh institusi. Kalau penanggalan hoax itu mungkin bagus begitu. Seperti yang disampaikan Bang Hasan tadi ya kan, banyak informasi yang diterima masyarakat kemudian kita bisa menilai itu hal yang next. Kalau saya pribadi, Mas, ketika ada satu berita yang lirik, satu berita yang yang bagus misalkan dari satu sudut itu, kalau saya pribadi itu langsung memintai klarifikasi dari keduanya, memintai klarifikasi keduanya, apakah ini benar dengan pemberitaan ini, terus kemudian biar masyarakat tidak bingung dalam membacanya, sehingga dari keduanya ini bisa ketemu kan, masalahnya di mana, terus kemudian solusinya bagaimana. Nah itu yang terus kalau di saya pribadi yang mau ditekankan selama ini. Terus kemudian kenapa saya bisa menggunakan data itu, selain apalagi saya ada di Sumeneb, bagaimana kemudian Sumeneb ini tetap kondusif dengan hal yang baik. Jadi yang keduanya ini dimintai klarifikasi, terus kemudian solusinya bagaimana, itu mungkin sedikit banyak bisa menangkal hoax. Kalau maksudnya kalau di wartawan ini kan juga ada yang namanya komunitasnya ya, organisasinya ya. Kalau yang saya tahu di Sumeneb itu ada PBI, PBNI, ada LDS. Nah, maksud saya setiap komunitas itu bisa begini. Ada wartawan yang dibutuhkan musuh. Ada tidak, misalnya ini ada anggota PBI penulisnya tidak berimbang. Nah, ada pembinaan dari organisasi terhadap wartawan yang kecenderungan di sini, yang kecenderungan apa ditemukan diindikasikan dia menulis beritanya itu tidak berimbang, terus cenderung provokatif, menunjukkan orang lain atau bahkan cenderung hoax. Ada tidak? Ada. Karena begini Pak, di organisasi saya kan
dalam proses untuk menjadi anggota di PWI. Oh, masih proses ya? Iya, karena belum sampai 1 tahun kan ada aturannya masing-masing untuk bagaimana kemudian bisa bergabung di organisasi apalagi PWI yang besar. Ketika ada anggotanya misalkan yang menulis dan berimbang misalkan, atau karena bukan dia tidak berimbang tapi ada kata makronya meleset gitu terlalu dikit misalkan, itu berarti ada teguran dari ketua itu disampaikan cara lindungan dengan begini, caranya begini. Jadi ada itu bang, apalagi organisasi besar itu pasti akan bersedia. Kalau yang saya alami sendiri, akhirnya kemudian dengan cara-cara itu anggota di organisasi tersebut mampu untuk bagaimana kemudian berbenah dari apa yang dialami sebelumnya gitu. Berarti sebenarnya kalau organisasi itu memainkan peran fungsi, dia bisa meminimalisir. Iya. Bisa merusak anggotanya, memproduksi nilai-nilainya, langsung mendapatkan kekurangan. Tapi fenomenanya kan begini Mas. Di era 90-an di awal-awal itu kita kalau di media itu media cetak. Setelah media cetak, banyak media cetak yang kita baca. Tapi masuk era digital ini media kita berkurang, media online ya banyak. Ketika masuk yang namanya medsos lagi ini, orang semakin banyak yang namanya bulan-bulan untuk mendapatkan informasi. Walaupun sekali lagi kalau di luar media-media itu informasinya itu tidak bisa kita pastikan itu benar lah. Nah, dan ingin saya konfirmasi ke masyarakat, seperti apa sebenarnya nasib media ini ketika media sosial itu ya seperti Twitter, Instagram, Facebook seolah menjadi pilihan alternatif dan langsung masyarakat. Sedangkan kalau wartawan ini kan dia harus dibuat dengan data, dengan kekuatan, dengan narasumber, dengan ini menjadinya kalau bisa dibilang apakah media ke depan ini masyarakat tetap mendapatkan masyarakat, tapi jangan media ini yang dulunya menjadi kita demokrasi, dan itu menjadi tentang demokrasi. Iya Pak. Dan pertama mungkin saya pribadi saya punya concern terhadap media-media lokal. Artinya semakin banyak media lokal ini positif bagi saya masyarakat ini, maka harus mendorong mereka bisa bersaing dengan media kita di lokal. Tentu bersaing di situ ada tapi kualitas penulisan, kualitas panggilan juga penting karena bagaimanapun dari tarik bagi masyarakat yang sekarang itu sangat penting sampai kita melakukan faktor serius kita melakukan faktor tampilan karena kita tampilan lagi masyarakat itu mudah mungkin itu membaca cuma persoalan ketika kita dihadapkan kepada begitu menjamurnya ilmu pengetahuan kita juga berpikir bagaimana membiarkan ini bertahan begitu persoalan. Jadi ketika media tumbuh dan mereka harus bersaing, ini kan mereka hidup bukan hanya bagi mereka itu, tapi bagaimana media itu bisa terus bekerja di dunia jurnalistik. Karena mereka membutuhkan biaya operasional. Bagaimana mereka memiliki wartawan beberapa orang, bagaimana mereka harus mengikuti pelajaran. Itu mungkin sesuatu yang sangat berat. Di samping tantangan dari standar seperti banyaknya media sosial. Banyaknya media nasional yang sudah terlanjur melahirkan banyak penulis top. Itu sebenarnya yang menjadi mereka bagaimana lokal itu juga melahirkan tokoh-tokoh nasional di bidang ekonomi besar, agama politik dan lain profesional seperti itu profesional. Jadi saya berpikir gimana cara media lokal itu
bisa bersari. Mereka dari segi operasional juga terpenuhi, tetapi mereka juga untuk terus meningkatkan kualitas berpikir. Sehingga dalam tahun tidak ada namanya istilah media nasional dan pemerintah. Kita anggap semuanya media yang untuk kita baca, yang layak kita baca, yang layak kita baca sebagai referensi dari sebuah negara dan sebagai kita. Nah, Mas Sofri, saya pernah baca juga ya di terkait dengan bagaimana media lokal bertahan. Sejak adanya medsos itu kan kita itu juga berimigrasi yang dulu mencari koran, media online, di TV, gitu ya. Sebagian sudah berimigrasi kepada influencer, pada pesan-pesan yang tentunya tidak bisa dipungkiri juga bahwa salah satu daya tahan dari media kita yaitu kalian sebetulnya ya, walaupun bisa saja ada media yang tidak dari iklan. Nah, pengalaman masuk ke sendiri gitu ya, bagaimana sebenarnya sebuah media itu, terutama manajemen di tengah perubahan cara pandang, di tengah yang namanya perubahan modal ya, yang untuk bisa ke media mainstream hari ini sudah bisa ke apa ya? Kalau saya itu pernah juga dulu tuh iklan di Facebook, kita punya tulisan itu di iklan, ada itu banyak membaca, gitu ya. Sedangkan kalau di media online kan pembaca media tidak sampai 100 orang. Kalau kita di Facebook tulisan kita itu bisa dibaca di bawah orang. Nah, sebagai seorang apa yang belum di media itu apa strategi memilih media sudah bisa bertahan perubahan itu? Kalau usaha media itu bagaimana kemudian bisa bertahan, ya seperti yang disampaikan bermasalah dia, tapi ada kualitas, ada kualitas. Tetap ya, walaupun apapun persoalannya, bahwa menjaga kualitas itu menjadi penting, sangat penting ya kan. Karena kita tahu kan, kualitas itu mampu melahirkan yang namanya kuantitas. Itu kira-kira. Ketika banyak orang mempercayai hal ini, tulisan ini, maka mampu menarik banyak pembaca, sehingga media ini penilaiannya bagi masyarakat adalah benar-benar media yang benar-benar memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi bagaimana kemudian bisa bertahan dengan itu selain dunia iklan di bangsa saya pribadi adalah kualitas itu terlebih dahulu, kualitas. Karena kenapa? Saya juga ingat ini pesan dari mas saya sendiri. Kualitas itu wajib dijaga di mediamu, karena dengan kualitasmu itu mampu menarik banyak orang. Itu bagaimana kemudian kamu bisa bertahan dengan mediamu. Itu yang saya pakai. Jadi persoalan yang lain sebenarnya bukan kualitas. Kalau kualitas kita bagus, media kita terpercaya, dengan independensinya tetap ada, maka akhirnya ya orang percaya sama kita. Tapi ada juga satu masalah yang begini, bahwa kita kan juga kadang underestimate dari masyarakat dan masyarakat, karena kita tahu beberapa media mainstream kita, terutama di kayak barusan di pilpres itu, ya kan, dengan politik, lalu orang mencurigai jangan-jangan media yang sudah terlalu dan kemudian itu dari karena para pemiliknya ini sudah terlibat di paslon tertentu atau mendukung semua tertentu. Bahkan kita juga mendengar di masyarakat itu juga, apa media itu kan media yang cuma nodong, media yang cuma nyakuti. Nah, kayak ini juga ada. Dan kalau maksudnya sendiri disi nggak sih bisa berhadapan dengan seolah kepercayaan masyarakat itu, kan kita misalnya media itu dipercaya karena dia independen, ya, gitu kan. Tapi ketika pemilik media itu terlibat di kontestasi politik, ada yang calon, ada yang masuk ini, dan masyarakat akhirnya kan menjadi meragukan juga ya terhadap independensi itu. Kalau sudah masyarakat meragukan independensi, kan otomatis media ini sebenarnya
sudah mulai kegiatan berjalan. Nah, kalau masuk ke sendiri, nilai ini apa yang mesti apa ya untuk meyakinkan kembali ya karena kalau sudah masyarakat tidak yakin terhadap berita kita, maka ya masyarakat tidak begitu. Ya, kalau misal katanya Bukovac itu jurnalis adalah untuk bagaimana masyarakat menjadi mandiri, karena kita kayak sama media kan otomatis bisa jadi ada duduk seperti itu. Begini Pak, sebenarnya yang perlu dipahami itu oleh banyak kalangan Bang, setiap media itu pasti apalagi wartawannya ya pasti banyak sudut pandang yang mereka miliki gitu kan. Meskipun secara pribadi menunggu salah satu paslon misalkan kalau sudah kembali ke medianya sendiri ke perusahaan media itu bagaimana harus netral, harus netral dia kan. Nah terus kemudian yang harus dipahami oleh masyarakat memang saya pribadi juga kalau melihat hal-hal yang demikian apalagi masyarakat juga menyampaikan wah apa media ini, saya juga merasa risih dengan itu gitu kan, merasa risih ada yang dibilang bodong, bilang ini. Nah itu juga kembali ke sudut pandang yang teman-teman wartawan juga yang dimiliki sendiri gitu Pak. Jadi sudut pandang itulah kemudian yang mampu memecahkan informasi-informasi yang perlu diketahui gitu. Misalkan dari si A, B, dan C kemauannya apa, terus kemudian taktik yang dia miliki itu apa, untuk apa. Nah hal itu kemudian yang bisa dipahami. Nah dan masyarakat itu seharusnya memahami, oh dengan ada informasi ini bisa menilai, oh ini begini orangnya, terus yang kemudian ini begini orangnya. Nah kemudian bagaimana caranya untuk tidak lebih berlarut pada hal-hal yang negatif. Caranya adalah yang kembali ke tadi itu masih berbicara untuk bermedsos dan kemudian tetap dengan pendirian itu sendiri, jangan pernah terintervensi langsung. Mas Hasan, kita kan tidak bisa dipungkiri ya beberapa kasus di Indonesia bagaimana media mengenali yang namanya publikasi atau media awak media itu mengalami yang namanya pasar. Bahkan ya kalau kita baca di dalam sejarah jurnalistik kita misal pernah media kan kegiatan pernah ada yang namanya Udin gitu. Itu salah satu media yang meninggal dunia dibunuh. Masyarakat sendiri kontak di sini kan sebenarnya beberapa kejadian yang menunjukkan ada yang media sebenarnya. Nah, sebenarnya seperti apa sih? Kalau saya kadang-kadang saya bertanya, kenapa masih ada orang-orang kan ini sebenarnya era keterbukaan, tidak ada yang dicari dari era demokrasi. Era digital ini kan juga tidak terbuka, semua orang ada ini seolah-olah bisa melihat tetangganya ya, walaupun mungkin jauh ada di mana. Kenapa kekerasan sampai kepada awak media masih ada? Ya, begini Mas, jadi kalau kita menjalankan hubungan itu, rasanya kita harus kembali lagi ke fakta. Masyarakat kita mesti dalam mohon maaf sebelumnya tidak kayaknya mesti walaupun ya dalam kasus intimidasi sampai terjadi kekerasan itu saya yakin latar belakangnya itu pasti akan ada hubungan. Yang intimidasi itu barangkali yang mereka merasa dihantui. Kemudian pihak media juga merasa dia berhak menyampaikan atau memperoleh informasi yang sebenarnya. Mungkin tidak diinformasikan dalam masyarakat yang demokratis, secara masyarakat yang tidak merasa kita itu bisa menentukan dulu menjadi tegang, itu mendominasi atau melakukan kekerasan. Ada keluarga, misalnya dia cara persoalan pendidikan atau suatu perkembangan yang bisa menjadi misalnya barangkali luar biasa bisa mendidikan. Ini mungkin itu
bisa diedukasi, bisa di sosialisasi. Kalau tidak bisa masuk. Artinya bagaimana agar kita, agar pihak masyarakat, saya tidak pihak ini bisa berkoordinasi agar efek negatif dari pemerintahan tidak sampai kekerasan atau kekisruhan sosial yang tentunya juga akan merugikan masyarakat. Maksudnya punya pengalaman ini kan diintimidasi sampai saat ini alhamdulillah aman sih. Aman. Semoga itu sama. Karena mungkin teman seperti itu ada dari intimidasi atau dari PBB sendiri karena masuk PBB sendiri ya sudah ada satu upaya misal bagaimana menjamin keselamatan jurnalis Semuanya aman ya. Oh, berarti di era sekarang kekerasan terhadap jurnalis hampir relatif tidak terlalu ada ya, walaupun ada. Kalau di PBB sendiri alhamdulillah bisa di DPR aman. Aman ya. Cuman saya juga punya teman itu ya pernah mengalami hal itu. Ini Kekerasan itu ya. tidak sampai ke kekerasan, tapi hampir, ya, hampir. Tapi alhamdulillah itu tidak sampai terjadi. Karena mungkin apa saya nggak paham karena saya dirinya sudah lebih ke itu. Ya ada memang. Saya punya teman itu sempat hampir mengalami kasus itu. Memang mengalami sesuatu yang benar yang juga itu walaupun tempat saya juga pernah nulis yang mirip itu, tapi itu sesuai dengan fakta ya, sesuai dengan fakta. Kalau intimidasi nggak ada, tapi yang paling parah dari intimidasi itu pembicaraan dari orang ke sekeliling. Nulis ini karena ini. Nah hal itu yang kemudian yang juga bikin saya risih, tapi saya tetap lanjut sampai itu kelar. Seperti tidak sesuai fakta itu ya. Iya, seperti dugaan. Ya, seperti viral itu kemarin beberapa tahun itu ya, mungkin informasi itu tidak lihat ya sampai apa namanya yang diduga yang tersangka itu di masuk ke kejaksaan. Mungkin ini memang era informasi, tapi tidak sepenuhnya era kebenaran. Kebenaran itu karena banyak orang ketika menerima informasi tidak sesuai dengan keinginannya supaya kita banyak orang yang masih tidak memiliki informasi. Nah, mungkin itu perbincangan kita sore ini kayak bagaimana media bertahan di era digital ini, bagaimana strategi dari media lokal, dan juga bagaimana sebenarnya dengan banyaknya informasi itu diharapkan masyarakat juga semakin dewasa, jangan sampai menerima informasi kita menjadi emosi. Karena kalau menerima informasi itu menjadi emosi, kita itu sebenarnya bukan orang yang membaca berita ya, tapi bisa-bisa membaca kabar buruk dari langsung. Pak, ada berbagai berita itu seharusnya menjadi bagaimana dunia itu padanya ini kenyataan dunia itu. Kalau kita melihat ini dunia itu adalah permainan, maka bermainlah dengan hal yang menyenangkan. Jangan bermain dengan hal yang politik itu mereka. Selamat sore, itu perbincangan kita tentang media dan bertemu